Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Dan Engkau masih menyertai kami. Terima kasih di mana malam gelap sudah boleh kami lalui. Bersama dengan Tuhan kami boleh tidur. Dan juga mendapatkan tenaga baru untuk hari ini. Hari ini kami akan mulai bersama dengan Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita dalam keadaan yang sehat dan teruslah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kebenaran, menjadi sumber kekuatan kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita ini penuh dengan sukacita. Memang hidup ini begitu sulit. Memang hidup ini begitu rumit. Dan bahkan kadang-kadang kita mengalami banyak tekanan dalam hidup ini. Tapi percayalah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan, maka situasi hati pikiran kita akan lebih nyaman dan dia akan lebih luas. Sehingga ketika masalah begitu banyak pun datang, hati kita tidak merasa sempit, pikiran kita pun juga tidak akan merasa sempit, karena firman Tuhan itu sudah memberikan ruang yang cukup luas untuk kita untuk menerima banyak pergumulan, persoalan-persoalan kita, sehingga kita boleh kuat, sehingga kita boleh dimampukan dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Dikatakan demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mementingkan diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, itu adalah tabiat dari manusia. Orang berupaya untuk mencukupkan dirinya sendiri. Orang bekerja bagaimana supaya hidupnya boleh dia butuhi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dan fokus kehidupan kita berupaya untuk mendapatkan segala sesuatu untuk kehidupan kita sendiri. Itulah fokus manusia. Orang berupaya mendapatkan, melakukan segala sesuatu hanya untuk fokus kepada diri sendiri. Hari ini kita mau diingatkan saudara-saudara bahwa hidup itu ternyata bukan hanya untuk diri sendiri. Dan ketika kita berupaya untuk mendapatkan kehidupan untuk diri sendiri, malah kita akan kehilangan hidup itu sendiri. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri akan kehilangan nyawanya. Orang yang hanya fokus akan kehidupan dirinya sendiri, dia akan binasa. Dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di dalam kerajaan Allah. Menjadi orang percaya ternyata kita juga harus memperhatikan bagaimana supaya orang lain juga bisa hidup, bisa bersukacita. Saudara-saudara, sebenarnya ketika kita memperhatikan diri sendiri, kita juga seharusnya memperhatikan orang lain. Kalau kita mengerti bahwa ternyata kalau kita kenyang itu sangat menyenangkan, maka kita harus berupaya untuk membuat juga orang kenyang supaya mereka juga bisa menikmati sukacita atau kesenangan seperti yang kita alami. Ketika kita bahagia, boleh mendapatkan segala sesuatu atau berkecukupan, maka kita juga harus berupaya untuk membuat orang juga bisa berkecukupan. Bagaimana supaya dia bisa bahagia sama seperti kita. Itu yang harus menjadi perhatian bagi orang-orang yang percaya. Ya, Yesus mengatakan kepada kita hari ini, ya, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Saudara-saudara, sering sekali orang berupaya mempertahankan nyawanya hanya untuk kehidupannya. Padahal saudara-saudara, justru ketika kita berupaya untuk mendapatkan kehidupan kita hanya untuk diri sendiri, maka kita sedang kehilangan hidup yang sesungguhnya. Orang sering sekali bertengkar, sering sekali berselisih, sering sekali memakai akal bulus, intrik-intrik untuk mendapatkan segala sesuatu hanya untuk dia pikirkan supaya dia bisa hidup. Tetapi justru sebaliknya saudara-saudara, ketika kita menyakiti hati orang lain, ketika kita memakai akal bulus kita, menipu orang lain, membuat orang lain menderita hanya untuk kehidupan kita, kita sedang kehilangan nyawa, sedang kehilangan kehidupan kita sendiri. Demikian juga dengan soal kerajaan sorga. Orang yang hanya berupaya untuk memperhatikan hidupnya sendiri, yang tidak mau memikirkan kerajaan Allah. Karena ketika kita memikirkan kehidupan kerajaan Allah, maka kita bisa mengalami penderitaan, kita bisa mengalami pergumulan, bahkan kehilangan nyawa. Tetapi ingatlah, orang-orang yang mau menyaksikan Kristus di dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan hidup yang sesungguhnya di dalam kerajaan sorga. Itu yang mau diingatkan kepada kita hari ini, saudara-saudara. Bagaimana supaya kita jangan hanya mau menyelamatkan diri sendiri. Orang yang hanya mau menyelamatkan dirinya sendiri akan kehilangan hidupnya, kehilangan nyawanya. Kalau dikatakan tadi nyawa di situ psuke, yaitu kehidupan. Jadi orang yang mau mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, dia harus bersedia bahkan kehilangan kehidupannya di dunia ini. Orang yang mau memberikan hidupnya untuk Kristus, menyaksikan Kristus dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita jangan sampai hanya karena mementingkan kehidupan kita sendiri, tidak rela kehilangan kesenangan, tidak rela kehilangan kenikmatan kedagingan, tidak rela kehilangan makanan dan minuman, tidak rela kehilangan pekerjaan-pekerjaan kita untuk Kristus, maka dia akan kehilangan kehidupannya untuk selama-lamanya di sorga. Ingat, ada begitu banyak orang hanya untuk bagaimana supaya dia bisa mendapatkan sukacita, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan kedagingannya. Sering sekali dia meniadakan orang lain, bahkan menyusahkan orang lain, bahkan berupaya untuk merusak orang lain. Bagaimana supaya dia bisa mendapatkan kesenangan dan hidupnya. Padahal ketika dia berusaha untuk menghancurkan orang lain, dia sedang kehilangan kehidupannya sendiri. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, firman Tuhan ini memang sangat berbeda sekali daripada kehidupan yang kita pahami, pemahaman yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, makanya kita harus berupaya untuk mengikuti pemahaman Kristus dalam kehidupan kita. Kita dimintakan saudara-saudara untuk menjadi saksi bagi Kristus. Itu yang dikatakan di sini. Tuhan memberikan kehidupan kepada kita untuk dipakainya menjadi saksi bagi Dia. Saudara-saudara, Tuhan tidak memberikan hidup itu, nyawa itu hanya untuk dirimu sendiri, hanya untuk menyenangkan dirimu sendiri, hanya untuk memikirkan dirimu sendiri. Bayangkan, Kristus meninggalkan sorganya, meninggalkan kuasanya, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan sukacitanya. Dia datang menjadi manusia untuk menebus kita. Dia menderita bahkan kehilangan nyawanya untuk kita. Hanya memperhatikan kita, hanya karena dia pikirkan bagaimana supaya kita boleh diselamatkan dan memiliki sorga nanti, dan memiliki kehidupan yang penuh sukacita di dalam kerajaan sorga. Sementara kita diberikan kehidupan, tetapi kita hanya memperhatikan diri sendiri. Saudara-saudara, untuk itulah makanya
hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa engkau diberikan napas kehidupan, kita diberikan napas kehidupan, bagaimana supaya kita boleh menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus saksikan tentang Kristus? Yaitu Allah telah menjadi manusia. Allah telah tinggal bersama-sama dengan kita. Dan Allah harus menderita dan sengsara untuk menggantikan kita, menebus kita dari dosa-dosa dan kematian kita. Allah telah menyelamatkan kita. Dan Allah melalui Yesus Kristus, yaitu menjadi Tuhan bagi kita. Itu yang perlu kita saksikan. Sehingga setiap orang pernah mendengar. Sehingga setiap orang akan terbiasa mendengar. Sehingga setiap orang juga akan terus-menerus mendengar bahwa hanya karena Allah lah kita boleh diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Karena apa yang boleh kita lakukan yang baik di dunia ini? Sebaik apakah kita boleh melakukan yang baik di dunia ini? Firman Tuhan mengatakan, sekali lagi saya mau mengingatkan kita. Sering sekali saya sudah ingatkan ini. Yakobus 4 ayat 17. Barang siapa mengetahui yang baik tapi tidak melakukannya, maka dia berdosa. Saudara-saudara, perbuatan baik itu begitu banyak. Ketika kita melakukan perbuatan baik, masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang belum kita lakukan. Oleh karena itu, selain kita juga sudah tidak bisa menjaga hidup kita, menjaga keinginan daging kita, sehingga kita jatuh dalam dosa, ketika kita tidak melakukan yang baik pun juga ternyata kita sudah berdosa. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya tidak akan pernah ada orang yang sempurna dan tidak berdosa di dunia ini. Karena masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang belum kita lakukan. Apakah kita terus-menerus mau membantu orang lain? Apakah kita mau memberikan hati kita untuk orang lain? Apakah kita mau menghormati orang tua kita? Mau menghormati orang yang lebih tua dari kita? Atau maukah kita mengingatkan orang-orang lain yang tidak pernah datang ke gereja? Apakah kita mau meneguhkan orang-orang lain yang lemah imannya? Apakah kita ada bagi orang-orang yang bersedih memberikan penghiburan kepada mereka? Apakah kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang lain? Ada begitu banyak hal-hal yang baik yang masih belum kita lakukan, saudara-saudara. Dan tidak akan mungkin bisa kita lakukan semuanya. Tidak akan mungkin bisa sempurna. Oleh karena itu, kita selalu saja mengalami dosa dalam kehidupan kita. Makanya hanya Kristus saja yang bisa menebus kita dari dosa-dosa kita itu. Sehingga kita boleh diselamatkan. Itu yang perlu kita saksikan dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mari jangan fokus hanya untuk menyelamatkan dirimu. Karena banyak orang saudara-saudara tidak mau lagi sibuk menderita bergumul karena Tuhan. Dia hanya mau bagaimana supaya dirinya nyaman. Dan ingatlah, orang yang tidak mau memperhatikan Kristus, memperhatikan orang lain dalam hidupnya, yang tidak mau disibukkan, yang tidak mau menderita, yang tidak mau bergumul karena Kristus, maka Kristus juga tidak akan pernah mau menyaksikan dia dalam sorga nanti di hadapan Bapa. Apa yang dikatakan Kristus di ayat yang lain? Barang siapa tidak menyaksikan aku di depan orang lain, maka aku juga tidak akan pernah menyaksikan dia di depan Bapakku. Saudara-saudara, oleh karena itu firman Tuhan mau mengingatkan kita sekali lagi, jangan sempat kita terlelap. Jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Jangan kita hanya memikirkan kesenangan hidup kita sendiri. Jangan kita hanya memikirkan bahwa bagaimana supaya kita boleh bersukacita, boleh berbahagia, boleh mengalami kecukupan hanya untuk diri sendiri. Mulailah berpikir saudara-saudara bahwa makanan itu hanya sekedar makanan saja yang harus menghidupi kita di dalam dunia ini, dan kehidupan yang diberikan oleh makanan itu kita boleh pakai untuk menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Jadilah menjadi saksi Kristus dalam hidupmu. Jadilah menjadi orang-orang yang boleh memperhatikan Kristus, memperhatikan orang lain. Kita merasa sukacita ketika kita mengerti dan menyadari melalui firman Tuhan, melalui penyelamatan Kristus yang kita boleh rasakan, maka kita juga harus bagaimana bisa menyelamatkan orang lain. Kalau kita bisa merasakan sukacita karena Kristus, karena keselamatan yang sudah kita terima,
maka kita juga harus menyelamatkan orang lain. Oleh karena itulah makanya rasul-rasul begitu luar biasanya berjuang untuk memberitakan Injil, sehingga engkau dan saya menerima Injil itu, dan kita mengakui bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Bayangkan saudara-saudara, kalau ketika rasul-rasul itu, termasuk Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, tidak memberitakan Injil itu, apakah kita bisa mengerti keselamatan itu sendiri? Apakah kita bisa menerima keselamatan dari Kristus? Tidak. Makanya saudara-saudara, kita adalah generasi yang baru dari rasul-rasul itu. Buka hatimu, buka pikiranmu, berikan dirimu untuk menyaksikan Kristus, sehingga setiap orang yang kita boleh beritakan Injil boleh diselamatkan. Kita bertugas untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Selebihnya biar Kristus yang melaksanakan tugasnya, biar Tuhan yang melakukan tugasnya, supaya semuanya boleh terlaksana dengan baik. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan dan meneguhkan, memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersuka cita sekali karena hari ini kami diingatkan bahwa kami jangan hanya memperhatikan hidup ini sendiri, tapi kami juga harus memperhatikan bagaimana supaya kami bisa menjadi saksi keselamatan yang sudah kami terima bagi orang-orang lain. Menjadi saksi bagi Kristus untuk banyak orang, sehingga orang juga boleh menemukan jalan keselamatan itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari jalani hidup kita, pergunakan hidup kita hanya untuk Kristus saja, bukan hanya untuk diri. Kalaupun kita kehilangan nyawa kita karena Kristus, kita akan mendapatkan kehidupan yang selama-lamanya di dalam sorga. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok hari. Salam.